selamat malam. Bagaimana kabarnya? Ya, kita bersyukur bahwa kita berada di tempat ini karena anugerah Tuhan. Mari saya mengajak kita semua untuk mempersiapkan hati kita untuk menikmati Tuhan dalam ibadah malam hari ini. Kita angkat satu pujian. Dengan apakah kubalas?
ibadah kami pada malam hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya menyapa kita semua. Shalom. Apa kabar semua? Ya, mari kita memuji Tuhan. Mari kita bangkit berdiri, kita angkat satu pujian, bersyukurlah.
bersyukur sekali karena kami adalah bejana di tangan yang tepat, yaitu tangan-Mu, untuk kami dibentuk menjadi pribadi semakin hari semakin serupa dengan Engkau ya Bapa. Dan itu semua karena pertolongan kasih pada Engkau melalui firman-Mu setiap yang kami renungkan setiap harinya, dan sekiranya juga firman yang akan kami pelajari pada malam hari ini juga membuat kami semakin serupa dengan Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, Engkau menolong hamba supaya hamba bisa menyampaikan dengan tepat sesuai dengan kehendak-Mu yang terbaik bagi kami semua. Hanya demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, salam. Makanya harus dipaskan dulu ini ya, supaya pas dan nikmat. Ya, kita akan belajar bersama dari Mazmur 90 ayat yang ke-12. Mazmur 90 ayat yang ke-12, saya akan bacakan untuk teman-teman semuanya ya. Ajarlah kami untuk menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Ya, tema kita adalah dibentuk Tuhan. Ya, namun saya punya cerita dulu. Saya ada cerita sekitar 2 minggu yang lalu cerita ini terjadi. Ini cerita kisah nyata, bukan cerita fiktif. Ya, tapi tidak pernah tertulis di dalam setiap buku apapun juga, hanya ada di dalam sejarah kehidupan saya. Nah, cerita ini 2 minggu yang lalu, saya itu menggenapi janji saya sama Asiel. Nah, saya sama Asiel berjanji, ya nanti pangkas rambut gitu. Karena begitu pas masuk sekolah pertama itu, Asiel itu takut, karena rambutnya masih panjang. Terus saya bilang, Yel, nanti kalau ketemu Pak Tian bagaimana ini? Waduh Pak, gimana Pak? Gimana Pak? Tenang, pasti ada jalan keluar. Terus nanti Papa pangkaskan kamu ya. Berapa waktu masih belum sempat karena cuaca dan segala macam. Akhirnya hari Minggu itu bisa. Saya bawa dia ke tempat pangkas kelangganan biasanya. Cari yang terjangkau dan minimalis 10.000. Tapi tutup. Saya mutar lagi. Wah, mau nggak mau harus merogoh kocek yang lebih di pangkas rambut yang 88 itu. Sudah aja ya, Pak, aku malu Pak. Dia malu di situ. Malu karena ini kan tempat orang tua. Masuk dulu, percaya sama Papa. Saya ajak dia masuk. Masuk ke situ. Kebetulan ada anak kecil selesai pangkas keluar. Oh, ternyata juga anak kecil Pak ya. Iya, ayo di sini. Antri. Selesai itu dia pangkas. Setelah selesai anak saya dipangkas, saya sempat foto. Sebenarnya saya sempat buat PowerPoint-nya, tapi laptop saya rusak. Jadi saya nggak bisa tampilkan fotonya. Nah, karena sudah 3 hari ini laptop saya rusak. Di foto itu saya tampilkan sebelum dipangkas dan sudah dipangkas, biar nampak keren kan. Karena itu waktu yang berkualitas saya dengan anak saya Asiel. Ketika selesai saya foto, saya upload yang bagusnya. Biasa kan, biar seperti anak muda zaman sekarang. Nah, Mr. Radit kalau lihat saya upload, tumben Pak Pongki. Karena saya jarang upload dan mungkin katrok sudah ya. Kalah teknologi sama Mr. Haris sudah. Mr. Haris tiap hari sudah terus. Halo ayam-ayam gitu. Saat YouTuber baru cari tambahan untuk nikah. Ya, keren kan? Kreatif ya, kreatif. Kembali cerita saya lagi ya. Kemudian setelah saya upload itu, wah pada ngomong langsungan, gantengnya putuku. Putu itu cucu. Jadi itu simbahnya kan ya, neneknya di sana. Gantengnya putuku. Terus ada yang bilang lagi, Pongki Junior, teman-teman saya bilang gitu, Pongki Junior ini, Pongki Junior. Terus ada lagi, wah ganteng kali ya ponakanku ya, kayak aku gitu kan. Padang mengaku-ngakui lah. Tapi mereka tidak tahu bagaimana prosesnya ketika dia dipangkas kan. Ya toh? Kebanyakan kita juga begitu kan. Kita ini kebanyakan kalau misalnya lihat seorang tokoh terkemuka, tokoh baca dari biografi apapun, cenderungnya, hebat kali dia ya. Tapi coba baca dulu bagaimana proses kehidupannya itu. Ya kan? Ada proses-proses yang dia lewati. Ada hari-hari yang harus dia lalui, yang dia hitung sedemikian rupa. Sedemikian rupa itu kesungguhannya, dia lewati dengan sungguh-sungguh situ. Kalau kita baca di Mazmur di atasnya itu kan kesukaannya penderitaan segala macamnya. Mungkin tema ini
bagi teman-teman, temanya biasa aja nih, dibentuk oleh Tuhan. Sering, bahkan kalau teman-teman yang hamba Tuhan mungkin sering mengkhotbahkannya, atau teman-teman yang lain sering baca di renungan harian, dibentuk oleh Tuhan. Dan saya juga yakin pasti teman-teman semua di sini sampai detik ini itu masih terus merasakan nikmatnya dibentuk oleh Tuhan. Ya kan? Semua merasakan enggak ini? Kalau enggak merasakan, Pak, diinjili dulu, Pak. Semua merasakan pasti ya bagaimana Tuhan membentuk kita. Dan kalau kita mungkin saat ini merasa, wah kok temanya sama lagi. Sebenarnya ketika kita merasa begitu, saat itu juga kita sedang dibentuk oleh Tuhan. Ya, dibentuk oleh Tuhan itu panjang cerita, banyak hal. Nah, untuk itu saya izin bertanya pada teman-teman. Nah, kita karena teman-teman juga banyak yang sudah aktivis gereja dan pelayanan, hamba Tuhan, jadi saya tidak bicara terus. Saya mau bertanya dulu, mohon izin ya, bertanya ya, Ibu Dina Aisyah. Sejak kapan atau mulai kapan Tuhan itu membentuk kita? Ayo, sejak kapan ya Tuhan itu mulai membentuk kita? Ini saya sebenarnya tadi rencana mau mampir beli tenggo, beli beng-beng, beli apa gitu kan, tapi kayaknya nggak bisa. Karena kalau saya mampir, saya membawa anggota banyak kan di mobil kan. Kalau saya mampir, kalau saya nggak beli permen, mukanya nggak enak semua lihat saya pasti. Mister Pongkin lupa sama saya. Nah, itu. Makanya kalau saya nggak bawa uang banyak, nggak usah mampir, jalan aja gitu. Ayo, sejak kapan? Sejak kapan Tuhan itu membentuk kita? Ya, dalam kandungan. Ada pendapat yang lain? Mr. Ben menjawab dalam kandungan. Wah, tepuk tangan 5 kali. Wah, hebat sekali, nggak dapat beng-beng, dapat tepuk tangan. Ada pendapat lain, teman-teman? Yuni? Sejak kapan, Yun? Sejak kita kecil? Sekecil apa? Sampai sekarang kamu masih kecil. Tadi aja sampai kalau saya naikkan, kamu masih kecil. Mister masih sudah tinggi, beda. Ya. Sejak kandungan, sepakat nggak ya kira-kira kita? Sepakat ya? Buktinya apa? Masa mau tanya Pak Aroma, nggak sopan sekali mau tanya Mbak Tuhan apa gembalanya. Ayo buktinya mana Mister Ari? Ya? Alkitab di mana? Mau menikah loh. Mau jadi imam loh. Mau jadi imam loh. Calon istrinya hamba Tuhan lagi. Ya, Yeremia 1. Memang dia cuma 1. Ayat berapa? Ayat 5. 5 apa? 5 tahun. Coba tolong dibacakan. Yang A ya, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu. Terus kemudian di mana lagi kira-kira? Ada lagi loh dalam ayat firman Tuhan. Wah, ayo kalau ketemu ini, saya pasti kasih hadiah, bener. Nah sudah, sepatu saya buat kamu, sini. Ini sepatu loh, ini mahal men, mahal. Mahal, tapi saya nggak mampu beli saya tapi. Saya cuma tahu nih mahal tapi saya nggak mampu beli. Oh, iya. Dijual ke Pak Luther laku ini. Mazmur berapa, Miss? Tolong dibacakan dong. Ayat berapa? Iya. Kalau kita sepakati bersama, ini kan sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu. Ya kan? Engkau yang membentuk buah pinggangku menurut aku dalam kandungan ibumu. Artinya peristiwa itu terjadi ketika di dunia fana ini ya. Dunia fana ini adalah ketika di dalam kandungan. Saya masih ingat ketika istri saya mengandung Asiel. Mama mertua saya bilang, cek di bagian bawah, ditekan. Kalau ada, berarti hamil kamu. Gitu. Kan sakit-sakit gitu kan. Terus cek, nggak ada apa-apa gitu kan. Gagal dulu. Terus kemudian ada, dan itu betul ternyata. Saya pegang, ya,
Kan perawat nih kan ya, saya pegang, tek, saya tekan gitu, gini, ih betul. Sebenarnya saya punya gambarnya di sini. Saya mau tampilkan tadi, tapi laptop saya rusak soalnya, maaf ya. Jadi gini aja, ini gambarnya kecil dulu, kayak jantung dulu gitu loh, gitu dulu awalnya. Setelah itu Tuhan membentuk sedemikian rupa itu dengan keren sekali. Kalau itu ada bukunya itu yang Philip Yancey itu yang tentang bentukan di dalam rahim itu luar biasa. Membentuk sel-selnya segala macam fungsinya untuk apa. Detail sekali. Memang kalau kita teliti, kita pelajari, kata membentuk di dalam Yeremia sama di Mazmur itu beda artinya. Beda artinya ya. Namun saya tidak melihat perbedaannya, tapi saya melihat dari kesamaannya saja. Kesamaannya adalah di mana Tuhan berkarya di situ. Tuhan mendesain ketika di dalam kandungan itu. Dan ketika mendesain itu, kalau kita membayangkan dengan kalimat yang menenun itu ya, kata menenun itu kan, kalau kita bayangkan, saya berusaha mencari gambar sebenarnya. Tadi saya cari gambar terus itu, orang menenun pada masa Yeremia, tapi nggak ketemu. Nggak ketemu karena belum ada foto, belum ada HP, belum ada kode, jadi nggak ketemu. Saya cari-cari, gimana bentuknya, nggak ada, tidak terdeteksi. Tapi kalau kita melihat dari Indonesia ini yang mau menenun gitu kan, itu bagaimana tuh, perhatikan tuh, ditarik begini, dipasangkannya segala bulat, nenek-nenek tua pun membuat sedemikian. Artinya menciptakannya dengan detail sekali itu loh. Iya kan? Dengan terperinci. Sehingga bisa membentuk suatu ornamen gambar yang menarik. Gambar yang indah. Padahal manual. Ya kan? Zaman sekarang cetak aja cepat. Itu manual. Celak-celak menenun. Itu menunjukkan bahwa Allah itu sangat mempedulikan membentuk kita ketika di dalam kandungan itu sedemikian rupa. Padahal kalau kita pas lahir kita berdosa enggak? Berdosa kan? Kita manusia yang pada waktu itu masih katakanlah berdosa. Tetapi Allah memperhatikan sedemikian rupa. Artinya Allah membentuk itu merupakan suatu hal yang penting sekali yang Allah lakukan. Membentuk manusia itu. Ya. Jadi ketika sebelum kita menikmati anugerah keselamatan itu saja Tuhan sudah membentuk kita sedemikian rupa. Kalau ingat apa yang kita pelajari pada waktu saya ke sini ya, waktu saya ke sini terus ya. Waktu yang pertama temperamen itu kan saya juga bilang bahwa bakat ada ketika dalam kandungan. Ketika membentuk ini saya membayangkan berarti waktu menenun Allah juga bukan bakat itu. Mau dia adalah orang yang mengasihi Tuhan, enggak mengasihi Tuhan, mamanya tuh penjahat maupun penjahit, tetap dibentuk dan diberikan satu keahlian mulai lebih. Kalaupun ternyata dia cacat, seperti Bartimius dalam Injil Yohanes kan, siapakah yang melakukan dosa ini? Dia buta, sejak lahir segala macam. Tidak ada yang salah, kan Allah yang membentuk. Ya, terlebih lagi kehidupan kita sudah menerima anugerah Tuhan ini. Ya, sudah menerima anugerah Tuhan, Saudari? Kalau belum batal pasti. Miss Anita sudah? Oke, Pak Roma besok kayaknya kita laksanakan. Biar cepat lebih baik. Kalau Mr. Ben sabar ya. Nah, sekarang pertanyaan yang kedua. Tadi kan pertanyaan pertama, sekarang kedua. Di bagian hidup mana dan seperti apa yang sebenarnya kita ini dibentuk Tuhan. Ini kita sekarang bicara, katakanlah kita sudah menerima anugerah Tuhan. Kita sudah mempercayakan diri kepada Tuhan. Ya, pasti Tuhan membentuk lebih lagi loh. Ya, karena mungkin ada proses yang lain. Kira-kira di bagian hidup yang mana? Kalau teman-teman. Hati-hati gunakan hatimu untuk mencintainya. Duh, ya betul kan? Apa? Hati. Terus apa lagi? Ayo, ini evangelis Ari sudah menjawab. Bang Tian. Pikiran. Oke, pikiran. Ada lagi? Emang kenapa pikiranmu? Saya jadi curiga ini. Wih,
Ada lagi teman-teman? Karakter. Oke, ada lagi? Bagaimana kalau misalnya kita klasifikasikan seperti ini? Di bagian hidup mana? Pertama, dalam lingkungan keluarga, pasti kita dibentuk di situ. Ya. Kedua, dalam lingkungan sekolah, tapi kita nggak perlu bahas itu karena saya lihat semua kuliah dan bekerja, pelayanan. Berarti sekolah nggak laku di sini. Terus kemudian dalam lingkungan kerja, ya sepakat itu dulu ya. Kita coba lihat di bagian-bagian itu. Kalau kita bicara yang banyak, pasti luas sekali. Pasti bisa aja Dina Aisyah ini beda lagi, gimana dibentuknya oleh Tuhan. Nah, coba kalau misalnya di lingkungan keluarga, kira-kira di bagian yang peristiwa seperti apa Tuhan itu membentuk kita di keluarga. Ayo, dalam lingkungan keluarga dulu. Kayak mau menjawab ini. Siapa nama? Brian. Oh. Briel. Briel. Oh, namamu susah sekali, tapi pasti pacarmu ingat kamu terus ya. Sekalipun namamu susah, pacarmu selalu ingat namamu pasti. Oke, Briel. Pertanyaannya, apakah kamu mencintaiku? Enggak, kan kita sepakat di lingkungan keluarga dulu, lingkungan keluarga bagaimana Tuhan itu membentuk kita melalui lingkungan keluarga. Apa bisa melalui peristiwa atau apa segala macam. Membentuk keluarga bapak, ibu, peringatan ya, itu peringatan jadinya. Bentar, saya mau tanya, kamu gugup karena dekat sama Yuni atau Ari? Oh, oke. Jangan-jangan tadi Yuni juga menunjukkan pertanyaan saya yang pertama, apa kamu mencintai saya? Oke, ya. Tadi kan sifat-sifat ya, karakter dari papa, mama, adik, kakak, begitu ya. Kira-kira pernah mengalami Saudari? Berarti interaksi antara orang tua dengan anak itu bagaimana itu? Berarti bisa dalam pola asuh ya Pak ya ini ya. Pola asuhnya juga berarti, pola asuh. Oke, saya juga ada tulisan sini, ada pola asuh, ada karakter, ya kan? Yang betul dapat coki-coki. Masih ada 2 lagi. Kira-kira apa lagi dalam keluarga? Hah? Konflik. Keluarga yang mana? Keluarga masa depan atau masa kini? Kalau masa lalu sama yang itu kayaknya ya. Konflik dengan orang tua ya, ketika ada konflik gitu ya. Oke, mantap sekali, super. Berarti dengan Tuhan kadang konflik selesaikan. Karena siap-siap aja mau menikah nggak ada konflik, wah, mau menikah di surga aja. Ya, ada. Coba tanya sama Tuhan. Terus kemudian tadi konflik dengan keluarga ya. Ada lagi nggak keluarga kira-kira? Pengalaman nggak apa-apa lah, tapi disamarkan namanya, padahal kamu sendiri. Tapi cara mendidik, pola asuh berarti ya, cara mendidik orang tua ya. Itu terbawa sampai sekarang nggak kira-kira? Terbawa. Nanti ketika kita beranjak, terus ketemu sama rekan kerja, rekan pelayanan dengan pola asuh yang berbeda, juga akan ada sedikit, ya kan? Jadi saya bingung, jangan-jangan di setiap keluarga teman-teman nggak ada aturan ya? Ada aturannya. Kadang aturan juga membentuk kita kan? Iya, berarti betul jawaban saya ini ya. Ada aturan, ya, ada aturan, ada pola asuh, ada karakter yang beragam di situ. Kemudian mungkin juga pergumulan dalam membangun relasi. Kadang ada rasa takut, saya pribadi, saya takut sama bapak saya. Bapak saya besar, terus seganteng saya juga tapi. Dan saya takut kalau ketemu, mau minta uang saku aja takut loh. Majunya gini,
Kalau sama mama, mah, masaku mah, kurang mah gitu. Ya, jadi ada rasa takut juga kan dalam diri kita. Jadi ada pola asuh, aturan keluarga itu membentuk kita sebenarnya. Tuhan pakai semuanya itu. Tuhan pakai mama papa kita sebenarnya. Ketika pertama-tama itu kalau dalam teori psikologi analisanya Erik Erikson itu ada 8 tahapan. Ada 8 tahapan sampai di usia lanjut usia itu ada semua tahapannya. Dan setiap tahapan itu selalu ada masalah. Selalu ada itu. Dan sebenarnya setiap ada masalah itu suatu hal yang menarik karena ketika kita bisa melewati masa itu sebenarnya kita bekal untuk menghadapi di fase berikutnya. Ya, di dalam keluarga, kalau kita juga bisa menikmati pembentukan itu meskipun tidak akan pernah ada yang sempurna ya, karena di dunia ini tidak ada keluarga yang sempurna. Pasti semuanya ada cacatnya. Makanya kita butuh ya Tuhan Yesus kan ya, untuk menyempurnakan hidup kita ini. Di dalam itu selalu ada benturan-benturan. Saya pernah mengamati orang. Ini kok si A sama si B ini kok sering kali ya ribut dalam hal beda pendapat segala macam. Setelah saya telusuri, oh ternyata ini pola asuhnya tipenya A, yang ini tipenya B, menghasilkan anak yang berbeda, terus bertemu, dan juga pasti berbeda lagi juga. Berbeda lagi. Itu dalam bentuk-bentuk keluarga itu bisa terbawa sampai besar nanti. Dan Tuhan itu membentuk kita di situ. Kalau ada yang kurang pas, Tuhan akan membentuk kita terus, diperbarui, diperbaiki terus. Manusia, rohani kita akan terus diperbarui oleh Tuhan. Dan itu pasti, secara otomatisnya. Karena kalau dalam lingkungan kerja, lingkungan kuliah ya Bang ya, kuliah Mas. Udah selesai kuliah, kerja, pelayanan pengusaha. Oh. Ya, pelayanan juga, pengusaha, pelayanan luar biasa. Kalau dalam lingkungan kerja kira-kira hal seperti apa saja Tuhan bentuk kita? Dalam lingkungan kerja, lingkungan pelayanan. Ini bayangkan pelayanan di sini, aktivis gereja semua ini kan. Seperti apa kira-kira? Beda pendapat, terus pernah tajam? Rahasia Pak Pongki gitu. Oh, luas ya. Oh iya betul. Langsung apa benteng lagi. Hmm? Hmm. Oke, berarti perbedaan pendapat ya. Ada lagi? Ya? Kira pikiran lagi. Tadi aku dengar pikiran terus. Kritikan ternyata. Oh kritikan, terus kita nggak bisa menerima kritik itu ya. Oh, terus dihajar Pak. Wah ini perlu di. Ya kritikan yang nggak bisa terima terus kamu hajar orang itu tadi. Enggak. Oh, enggak bisa kritikan yang suka diterima ya. Oke, ada lagi? Kira-kira melalui apa lagi? Tadi saya perhatikan melalui konflik terus. Apakah selalu konflik yang membentuk kita? Tidak kah? Ada lagi nggak kira-kira? Apa? Ada aturan tadi kalau kita taat ya, kita terbentuk juga di situ. Terus apa lagi kira-kira? Pernah menghadapi tugas yang susah dikerjakan? Pernah. Kalau terus ketika kita kerjakan, kita bisa nggak waktu itu? Ternyata bisa atau nggak bisa? Bisa. Terkadang kita itu, Tuhan itu membentuk kita itu melalui dalam dunia kerja, dunia pelayanan itu juga melalui tugas tanggung jawab kita. Diberikan. Saya kemarin diwawancara misalnya gitu. Diwawancarai, kalau ada orang membicarakan Bapak di belakang bagaimana? Saya nggak peduli. Karena setiap orang pasti dibicarakan orang lain.
Ngapain saya pusing dengan pendapat orang lain yang hanya ngomong saya di belakang? Ya udah, saya cuek aja, orang mau ngomong apa terserah. Ya, karena sepertinya setiap pemimpin pasti diomong di belakang. Saya juga pernah jadi bawahan ya. Saya juga pernah ngomongin. Dan saya pasti juga diomongin juga. Otomatis lah itu. Otomatis saya kira. Jadi saya pasti saya nggak ambil pusing kalau saya bu. Ya, yang penting jalankan tugasnya itu. Tugas tanggung jawabnya. Tugas ketika itu sepertinya di luar batas kemampuan kita, pernah nggak teman-teman? Sering ya, Mr. Ari bilang sering, wah Mr. Pongki ini nggak kasih tugas, si tugasnya yang beda-beda gitu ya. Tapi setelah itu jadi tahu nggak Mister? Jadi tahu. Teman-teman masih ingat nggak sama Pak Marnius? Pak Marnius Gea. Tapi kakak tingkatnya Miss ya, jauh ya. Oh pantas kecil dia besar. Pak Marnius Gea itu dia rumahnya kan di dekatnya Pak Melki, kan dia masih sebenarnya Pak Melki itu. Di situ ketika datang di panti pelayanan, dia mendapat tugas ya seperti yang saya lakukan dulu sebelumnya, misalnya ngurusin air di Mr. Ben itu kan, ngurus air, ngurus mobil segala macam. Dan ketika dia pulang ke kampung, ada suatu pesta, kemudian airnya pompanya tuh rusak. Wah gimana ini, kita mau cuci piring mas tapi nggak bisa, pada bingung semuanya kan. Datanglah MacGyver itu, Marnius Gea, dia datang, oh ini ya, dia langsung bongkar sendiri, tak 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 tak, udah bisa. Kamu belajar di mana kamu? Oh bisa saya perbaiki ini. Terus dia cerita di panti, kalau saya nggak di panti, ini saya nggak bisa perbaiki pompa itu loh. Ya, jadi sebenarnya tugas tanggung jawab yang Tuhan berikan, ketika kita kepayahan, terus kita mengerjakan itu dengan kesungguhan hati, pasti selalu ada yang kita pelajari dan Tuhan membentuk kita di situ sebenarnya. Saya nggak bisa berkebun sebenarnya. Saya lahir di kota. Kalian kalau mau nyangkul aspal, tidak bisa. Tapi ketika di sini saya belajar pertama sama Pak Dules waktu itu. Dan ketika saya belajar berkebun, saya ternyata malah belajar bagaimana merawat anak panti. Ketika saya mencangkul taktuk ini, kasih pupuk, disemai segala macam, semua bersih, muncul lagi rumputnya. Bersihkan lagi, saya pikir, oh seperti ini juga mendidik anak-anak ini. Kita beritahu, nasihati, begitu lagi, ngulangi lagi, nasihati lagi, disiplin lagi, segala macam, ngulangi lagi, bersihkan lagi. Sama juga dengan diri kita juga kadang. Jadi Tuhan mendidik kita, membentuk kita melalui dunia pelayanan kita juga. Ya. Kemudian pernah nggak teman-teman gagal? Sering. Pak Roma silakan kesaksian. Satu kalimat aja tapi. Banyak sekali ya. Salah satunya apa Pak? Gagal terbitkan buku. Ya bisa jadi nggak gagal tapi belum Pak ya. Ada saya tadi tulis ini tulisan orang bagus sekali. Helen Keller, tahu Helen Keller ya, yang buta dan tunarungu itu kan. Itu dia mengatakan seperti ini, ketika jendela kebahagiaan tertutup, jendela lain akan terbuka. Ketika kegagalan itu loh. Kita semua pernah gagal. Pernah gagal menyatakan cinta, pernah gagal melamar kerja. Saya itu seperti lagu Iwan Fals, tapi saya bukan sarjana waktu itu, SMA muda. Keluar masuk bawa lowongan kayu sepeda jauh-jauh, pede sekali, pas keterima, Rikiti nggak terima, kasih doang truk, nanti ya tuh panggilan ya, lamar ke sana kemari. Makanya saya kalau lihat anak-anak misalnya dia SMA mau kerja segala macam, wah nggak segampang itu bro. Kakimu tuh sampai besar kayu sepeda untuk melamar pekerjaan nanti. Dan kadang cuma tahu situ, nah gitu kan, kadang ketemu yang nggak enak segala macam ya, gagal. Napoleon Bonaparte itu ternyata juga pernah gagal loh. Napoleon Bonaparte itu dia itu gagal, setelah gagal menjadi penulis, dia itu menjadi pemimpin besar dunia. Bapak gagal menulis, jadi orang besar. Perutnya.
Terus kemudian juga ada Abraham Lincoln. Abraham Lincoln kan presiden Amerika Serikat, yang akhirnya wafat karena ditembak kan, dibunuh. Itu juga ternyata menjadi presiden Amerika itu setelah dia gagal menjadi pramuniaga. Dia melamar jadi pelayan toko kali kan, atau pelayan apa gitu, gagal, nggak berhasil. Tapi dia jadi presiden ternyata. Saya waktu itu gagal melamar kerja kemana-mana segala macam. Meskipun sempat bekerja juga, ngetawain saya kamu. Sempat bekerja juga sih, tapi gagal ternyata sampai ke Nias. Ya, jadi kegagalan kita juga itu bisa jadi, ada orang bilang kegagalan itu keberhasilan tertunda. Bisa jadi juga Tuhan sedang membelokkan kita. Tuhan juga membentuk kita dalam kegagalan itu. Kalau gagal berulang kali kita ulangi lagi, perlu dikaji ulang dong. Nah, kan masa masuk ke dalam lumpur lagi kan? Kalau udah tahu itu nggak bisa, jangan dipaksa. Saya pernah dengar istilah dari siapa itu, seperti skrup itu, tahu skrup itu ya, kalau dimasukin sudah dol. Itu kamu putar-putar ya nggak bisa masuk, nggak bisa gigit kuat itu, kan udah rusak. Dipaksa terus ya nggak ada gunanya. Ya kalau memang bukan di situ ya jangan. Ya, prosesnya itu panjang. Tuhan membentuk kita tuh panjang sekali prosesnya. Mulai kegagalan, penderitaan, melalui banyak hal yang lainnya. Terus kemudian gaji nggak sesuai. Pernah begitu? Pak Rom manduk manggut ya kan. Pas mikul Pak, jadi kuli dulu Pak ya. Saya dulu pernah kerja. Saya kalau pagi tidur, enak kan? Pagi tidur. Jam 3, jam 2 bangun ke supermarket dari cleaning service. Jam setengah 10 pulang, mandi, ganti baju, kayu sepeda sekitar 45 menit, 1 jam menuju hotel itu, Hotel Quality Solo. Dari jam 11 malam sampai jam 7 pagi kerjanya. Makanya saya pagi tidur. Karena saya kerja terus, rolling terus, setiap hari. Kalau libur dua-duanya, saya ngamen. Pokoknya kerja terus apa aja, yang penting saya nggak mencuri. Dan gajinya, walau alam kalau misalnya gajinya besar. 400, satunya 3,5. Bukan 3.500.000, 350. Naik sepeda kayu peyot-peyot, nggak sesuai harapan. Tapi Tuhan membentuk saya di situ loh. Jadi bisa lebih menghargai. Kalau misalnya ada orang yang kerja ngepel nggak benar, saya tahu. Nyuci bus mobil yang panti itu kalau nyucinya sembarangan segala macam, saya pernah mencuci mobil 4 setiap hari Sabtu dari jam 7 pagi sampai jam 12. Setelah itu makan mie ayam. Ditraktir mie ayam. Cuci tidak semprot tapi di tenteng gini loh. Siram begitu. Tapi itu semua membentuk kita. Membentuk itu lebih menghargai. Tuhan membentuk kita terus akhirnya lebih menghargai waktu, disiplin. Tuhan membentuk dengan banyak hal. Baik itu penderitaan maupun dalam pekerjaan, sukacita, ketika berrelasi dengan sebanyak orang, Tuhan bentuk kita semuanya. Makanya tadi saya tertarik dengan ayat yang Mazmur itu, ajarlah kami menghitung hari-hari. Karena proses pembentukan Tuhan setiap hari. Ya, jangan pikir hanya waktu menderita, pada waktu bahagia, pada waktu tidak, tapi setiap hari, setiap saat Tuhan membentuk kita. Tidak harus masalah besar. Ketika kita nonton TV, Tuhan bisa membentuk kita juga, pikiran kita dibentuk. Nonton TV, film yang inspiratif, terbentuk pikiran kita juga. Ya, selama kita memang hidup erat dengan Tuhan ya, otomatis pola pikir kita, perspektif kita itu akan ada bingkainya. Tadi kata menenun itu juga bisa diartikan melindungi. Ada bingkainya, ada aturannya, ada aturan mainnya. Ketika kita dibentuk Tuhan, itu ada aturan mainnya. Kalau kita keluar jalurnya, tidak ikuti aturannya, malah kita kewalan sendiri. Waktu kita terbuang sia-sia. Ya, kembali lagi kepada tadi yang saya sampaikan tadi, ilustrasi tentang anak saya tadi. Ketika dia dipangkas, dia begini,
Aduh, aduh. Yel, tenang. Diginikan lagi sama tukang pangkasnya. Diginikan lagi dek, set. Dia gini lagi, gini dek, set. Dia takut-takut itu loh hasil itu. Dipangkas, jadi kalau semakin dia itu tidak mempercayakan kepada yang mangkas, semakin lama, semakin kacau. Ya, kalau teorinya Erikson tadi, kalau kita gagal di fase itu, masuk ke fase berikutnya, kita kewalahan. Karena sesungguhnya ketika Tuhan membentuk pada hari ini, Tuhan itu sedang mempersiapkan kita untuk melewati hari esok itu. Ketika ada masalah hari ini, itu Tuhan berikan pada kita supaya kita bisa menaklukkan masalah selanjutnya. Hadapi, percayakan diri kepada Tuhan, pada yang membentuk itu. Terus kemudian juga yang kedua aturannya adalah tunduk dan ikuti instruksinya, aturan mainnya. Kan tadi kan begini, jangan gini kan, luruskan, lurus begini, dikeramas dulu ya, dikasih apa dulu pas pangkas segala macam, baru jadi oke. Ada bingkainya, kata menurutnya ada bingkainya, ada aturannya. Kalau kita keluar jalur, seperti Maradona, waktu golnya kan, dia keluar jalur curang kan, namanya jelek juga. Akhirnya dia kena kasus doping kan. Nah, jadi ada aturannya. Semakin kita melawan, maka akan semakin lama dan semakin rumit. Kita yang buat rumit sendiri. Karena ketika Tuhan membentuk kita serupa dengan Kristus, itu sama halnya dengan sanctification ya, pengudusan itu ya. Proses pengudusan itu, yang berperan itu tidak hanya Allah, tapi kita juga berperan. Kita taat pada aturannya. Tuhan menguduskan kita terus menerus itu, ya, terus menerus. Dan yang ketiga harus yakin kepada siapa yang membentuk kita itu. Kalau nggak yakin, sulit. Ya. Mazmur 19:12. Ajarlah kami untuk menghitung hari-hari kami sedemikian rupa, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Setiap hari Tuhan mendidik kita, Tuhan membentuk kita setiap harinya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih karena Engkau Allah yang panjang sabar di dalam mendidik, membentuk kami. Seringkali kami melawan, kami memikirkan pakai cara kami sendiri, namun Engkau tetap sabar untuk membentuk kami. Terima kasih Bapa, karena kesabaran yang Engkau berikan itu telah menolong kami untuk kami bisa lebih mengasihi Engkau dan mengasihi sama kami manusia, Tuhan. Sehingga hidup kami semakin serupa dengan Engkau dan menjadi berkat dimanapun Tuhan tempatkan kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur hanya demi nama-Mu yang kudus, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saat ini kita akan memberikan persembahan kita. Sembari persembahan dijalankan, mari kita buat pujian. Ku bawa korban.